Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan kembali lagi bersama saya Pastor Abis Rupan dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Dan saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan program ini terus mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan, Injil yang menyelamatkan bagi kita semua. Dan juga melalui media sosial maupun radio-radio, Heartland Bali, Lampung, Banyuwangi, bahkan juga RPK Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, demikian juga di VHOP dan wilayah Kalimantan Timur, dan semua kita beritakan Injil. Dan saya bersyukur buat setiap jemaat Tuhan, buat Anda yang bersama-sama dengan kami, Anda yang sudah memberikan persembahan, dan saya bersyukur persembahan yang dipakai, yang Anda berikan itu dipakai untuk memberitakan Injil yang disiarkan di seluruh radio-radio Indonesia dan juga penginjilan-penginjilan yang ada. Mari saudara dikasih Tuhan, saya percaya Anda yang ada di rumah, saya percaya kuat kuasa Tuhan ada pada kita, dan saya percaya setiap Anda yang ada di rumah-rumah, Tuhan melawat kita. Mari saudaraku dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, sungguh Kau Allah yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat ke-7, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu kita menyaksikan film cuplikan sebagai berikut dari Injil yang sudah kita baca. Selamat menyaksikan. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. "Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya?" Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu.
bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi. Dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Yesus meludah ke tanah. Dia mengaduk ludahnya. Lalu kemudian tanah itu, saudaraku, yang sudah diludah, diaduk-aduk. Lalu kemudian Yesus mengoleskan pada mata orang buta itu. Saudaraku, saya percaya, saudaraku, sekiranya orang buta itu tahu apa yang Yesus lakukan dengan ludah dan tanah, mungkin saja, saudaraku, orang buta itu berkata, adakah cara yang lain? Saya percaya, saudaraku, kalau mungkin Anda yang mengalami buta sebelah, ketika Anda melihat, ya mungkin ada Yesus, ya seperti Yesus, ya Yesus lakukan, dia meludah ke tanah, lalu kemudian tanah itu diobak-abik, lalu kemudian dioleskan ke mata Anda. Saya percaya Anda pasti tidak mau. Saudaraku dikasih Tuhan, saya teringat sekali dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan Naaman, saudaraku. Bagaimana Naaman seorang jenderal yang ternama pada saat itu, saudaraku. Alkitab mencatat, Naaman sedang mengalami penyakit kusta. Naaman adalah seorang panglima yang ternama. Naaman adalah seorang yang terhormat. Tetapi ketika dia mengalami penyakit kusta, saudaraku, di zaman itu tidak ada satupun orang Israel yang tahir dari kusta. Tetapi Naaman, orang yang bukan berasal dari Israel, mengalami mujizat yang luar biasa. Tetapi lihat, saudaraku, apa yang terjadi ketika Naaman itu datang kepada abdi Allah. Abdi Allah berkata kepada Naaman, "Pergilah, berikan dirimu mandi 7 kali di sungai Yordan." Saudaraku dikasih Tuhan, enggak mudah, saudaraku. Sungai Yordan pada saat itu, saudaraku, dalam keadaan yang sangat kotor, yang sangat jorok. Bahkan sampai-sampai Naaman berkata begini, enggak ada sungai yang lain kah? Bagaimana mungkin seorang yang terhormat, panglima yang hebat itu mandi di sungai yang tidak layak? Kita bisa melihat, saudaraku, apa yang terjadi. Oleh karena kerendahan hati, oleh karena ketaatan, dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Alkitab mencatat dia menjadi tahir. Demikian juga itu yang terjadi kepada orang yang mengalami kebutaan dari sejak lahirnya. Dioles-oleskan tanah yang diludah oleh Yesus, lalu kemudian dioleskan ke matanya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar pada hari ini, mengapa Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Ini menimbulkan satu pertanyaan yang besar bagi kita semua. Mengapa Yesus melakukan mujizat yang sangat unik? Dia ludah ke tanah, dia aduk tanah itu, dioleskan ke mata orang buta itu. Bukankah Yesus punya cara yang lain? Bisakah Yesus berkata kepada orang buta itu, "Pergilah, matamu jadi melihat"? Bisa saja. Banyak cara Tuhan bisa menyembuhkan orang buta itu, saudaraku. Tetapi mengapa Yesus menggunakan cara, yaitu meludah ke tanah, lalu kemudian diaduk dengan tanah ludah itu? Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar. Ada hal-hal yang
disingkapkan di tengah-tengah kita, supaya kita menyadari sebenarnya apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan di hari-hari ini. Yang pertama, saudaraku, mengapa Yesus meludah ke tanah, lalu kemudian dia mengaduk tanah itu dengan ludahnya? Saudaraku dengar, yang pertama, manusia pada mulanya diciptakan Tuhan dari debu tanah. Kita harus sadar, saudaraku, saya dan saudara kita semua diciptakan dari debu tanah. Mari kita bisa melihat kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 6-7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian mencatat manusia diciptakan debu tanah. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada yang dibanggakan di dunia ini, saudaraku. Besar dan kecil, kaya dan miskin, dengar saudaraku, kita semua berasal dari debu tanah. Saudaraku dikasih Tuhan, pada akhirnya saudaraku, oleh karena dosa, saya dan saudara kita semua akan kembali ke debu dan tanah. Tetapi persoalannya saudaraku, kemanakah roh kita pergi? Itulah sebabnya Tuhan mau mengingatkan kembali kepada saya dan saudara, supaya kita semua jangan mengalami kematian yang kekal. Tubuh kita boleh kembali debu dan tanah, tetapi saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saya dan saudara melalui pribadi Yesus, kita memperoleh tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Ini dahsyat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kembali, kita ini adalah pribadi yang keropos. Manusia kita adalah pribadi yang keropos. COVID-19, krisis ekonomi yang terjadi saat ini hanya menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah makhluk yang keropos. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, pada hari ini, saya saudara, kita perlu keselamatan. Saya dan saudara kita perlu Yesus. Sebab tidak ada satupun manusia di dunia ini, tidak ada satupun Tuhan yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Cuma hanya pribadi Yesus. Dia adalah firman. Firman-Nya menjadi manusia. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Supaya apa? Supaya saya dan saudara, kita yang keropos, kita yang berasal dari debu dan tanah ini, saudaraku, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dahsyat, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita yang keropos ini, yang berjalan di dalam kegelapan, bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dengar, mujizat Allah tidak berkonsep pada satu cara. Ini luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi yang kedua, mujizat Allah tidak berkonsep pada satu cara saja. Mari kita lihat, saudaraku dikasih Tuhan. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Saudaraku dikasih Tuhan, dengar pada hari ini, mujizat yang Tuhan nyatakan itu sangat hebat, sangat dahsyat. Itulah sebabnya, saudaraku, Anda jangan melihat berkat-berkat orang lain. Kalau Anda melihat orang lain ditolong, dengar, Anda pun ditolong. Kalau Anda melihat orang lain diberkati, dengar, kita pun diberkati. Tetapi cara memberkati, Tuhan memberkati saya dan saudara dengan cara yang berbeda, saudaraku. Itulah sebabnya jangan lihat berkat orang lain. Jangan lihat persoalan orang lain. Tetapi lihatlah diri kita. Lihatlah, memandanglah kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan punya cara yang hebat. Tuhan punya cara yang dahsyat untuk menolong saya dan saudara. Mari kita belajar untuk mengalami kesembuhan dari kebutaan, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, dengar, kita harus sadar oleh karena dosa manusia menjadi buta. Mari kita bisa melihat Injil Yohanes pasal 9 ayat 40 sampai 41. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?"
Ayat 41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sangat mengerikan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dari Injil Yohanes pasal 9 yang sudah kita baca, Yesus mengajarkan kepada kita, oleh karena dosa. Perhatikan, oleh karena dosa, manusia mengalami kebutaan. Jadi dosalah yang membuat manusia mengalami kebutaan, karena manusia tidak bisa berjalan di dalam terang yang sebenarnya, saudaraku. Sangat mengerikan. Dari sejak mulanya manusia jatuh di dalam dosa, bertahun-tahun bahkan beribu-ribu tahun manusia berjalan di dalam kegelapan, saudaraku. Dan kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Injil Yohanes pasal pertama mencatat firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dan firman itu adalah terang manusia. Dia adalah pribadi Yesus. Supaya apa, saudaraku? Supaya setiap manusia, supaya saudara-saudara jangan lagi mengalami kebutaan, jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Tetapi kita bisa melihat, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana orang Farisi, mereka berkata, kami tidak buta, kami bisa melihat. Yesus menegur kepada mereka bahwa sebenarnya yang Yesus maksud adalah keadaan manusia yang sebenarnya, baik orang yang beragama maupun status apapun model orang. Saudaraku dengar, semua manusia telah berdosa. Manusia berjalan di dalam kegelapan. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus menyatakan pribadinya, kalau dia mampu menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahirnya, ini hanyalah menunjukkan bahwa dia adalah terang yang sesungguhnya. Bukan kebutaan fisik yang Tuhan inginkan, tetapi kebutaan rohani. Tuhan inginkan itu sembuh di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak mau saya dan saudara kita semua berjalan di dalam kegelapan. Itulah sebabnya Yesus diberikan bagi saya dan saudara, supaya melalui Yesus kita semua jangan lagi mengalami kebutaan. Sangat mengerikan, saudaraku. Kita harus sadar kita adalah manusia yang berdosa. Kita sedang mengalami kebutaan. Itulah sebabnya, saudaraku, kita bisa melihat bagaimana kita melihat bagaimana pencurian, korupsi, perzinahan, pesta pora, semuanya dianggap benar, semuanya dianggap terang. Manusia berjalan di dalam kebinasaan, saudaraku. Sangat mengerikan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, dengar, kita harus percaya Yesus adalah terang dunia. Mari kita bisa melihat Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saudaraku dikasih Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan saya dan saudara, dengar saudaraku, maka dia akan menyingkapkan, dia akan menyingkirkan segala kegelapan dalam hidup kita. Dia akan menerangi kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak akan mau saya dan saudara berjalan di dalam kebutaan. Dengar saudaraku, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang bagi kita. Itulah sebabnya saya suka sekali dengan lagunya yang berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Siapakah firman itu? Dia adalah pribadi Yesus. Dia adalah terang bagi saya dan saudara. Yang ketiga, saudaraku, untuk mengalami kesembuhan dari kebutaan, yang ketiga, kita harus hidup dalam ketaatan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat kebenaran firman dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 10 dan 11. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengadu ke tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saya dan saudara kita semua harus hidup di dalam ketaatan. Ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya, saya percaya saudaraku, mujizat Allah dinyatakan
di dalam kehidupan kita. Jadi ketika orang buta itu setelah Yesus mengoleskan ludahnya dengan tanah, lalu kemudian dioleskan ke mata orang buta itu, belum sembuh saudaraku. Yesus berkata, pergilah ke Siloam, basuhlah matamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika orang buta itu hidup di dalam ketaatan, wow, luar biasa. Alkitab mencatat, maka meleklah matanya. Matanya bisa melihat. Kita bisa melihat seorang perwira. Dia datang kepada Yesus, dia berkata, Guru, hambaku sedang sakit keras. Tetapi saudaraku, kita bisa melihat perwira itu berkata kepada Yesus, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Luar biasa saudaraku. Yesus berkata, pergilah, hambamu itu sudah sembuh. Ketika perwira itu pulang, dia melihat hambanya sudah sembuh. Dia bertanya kepada orang rumah, kapan dia sembuh? Lalu kemudian dia teringat ketika Yesus berkata, pergilah. Di saat dia pergi, di saat dia melangkah pulang, disitulah perwira melihat hambanya sudah disembuhkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah sakit penyakit yang kita alami saat ini, di tengah-tengah krisis ekonomi saat ini, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita semua. Tetapi yang menjadi persoalan, adakah ketaatan kepada firman-Nya di dalam hidupmu? Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita semua hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dengar saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya mujizat Allah akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Itulah sebabnya saudaraku, buka hati, percaya kepada Yesus, hiduplah di dalam Yesus, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam ketaatan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan berdoa dan saya bersyukur ada beberapa orang sudah menghubungi saya. Anda bisa menulis komentar-komentar permohonan doa ataupun Anda bisa mengirimkan ke WhatsApp di nomor kami. Kami akan mendoakan bagi Anda semua yang ada di rumah-rumah. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, engkau yang merindukan pemulihan, engkau yang merindukan kesembuhan, engkau yang merindukan pertolongan daripada Tuhan, mari buka hatimu kepada Tuhan. Dan saya berdoa pada hari ini, buka hatimu. Oh rabataka balaba syataka ralabalaba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa yang berdosa pada hari ini. Kami membuka hati kami Bapa. Biarlah pada hari ini Tuhan kami menerima Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memerintah dalam kehidupan kami. Terangilah kehidupan kami Bapa. Dan hamba berdoa Tuhan, kami percaya kuasa mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi di tengah-tengah umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa tidak ada satu pun yang tidak ditolong. Semuanya mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan.